Halo semetonku semua, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas perbedaan antara stek batang, cangkok, dongkelan, dan semai biji pohon santigi. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apa? Ayo kita simak konten berikut ini. Mengingat memang pohon santigi itu memang kelas tidak murah dan juga tidak mahal, tapi cenderung mahal bagi saya. Makanya daripada itu, banyak orang termasuk saya di awal melakukan hal-hal yang kreatif hanya untuk memiliki pohon santigi saja loh. Itu hebatnya pohon santigi, bisa memikat, memberikan daya tarik kepada orang, dan memaksa orang itu untuk sabar menunggu hingga dia tumbuh, keluar akar, tumbuh tunas baru. Oh, senang sekali rasanya. Tapi di sini perlu, menurut pengalaman saya, perlu saya sharing sedikit teman-teman. Dari semua kategori tadi sudah pernah saya lakukan. Bahkan ada beberapa kategori yang sangat sulit untuk diterapkan. Mungkin sekarang kalau saya menerapkan hal itu kembali, belum tentu akan berhasil. Mungkin dulu itu karena niat ya. Berbicara masalah niat, memang kalau saya ingat-ingat ketawa saya. Aduh, dulu santigi itu pernah saya gabungkan jadi satu seperti kimeng. Ternyata tidak berhasil, yang ada mati semua cangkokan-cangkokan. Pernah juga saya karena kepengennya punya daun mawar, daun terong atau apa gitu, saya sambung pucuk, ternyata gagal. Saya harus kehilangan ranting-ranting yang mungkin prospek bagi saya waktu itu ya. Ya mungkin saja ya, kalau di saat itu saya informasi sudah lengkap seperti sekarang, banyak punya rekan-rekan yang pemain-pemain santigi, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Jadi intinya di sini adalah apapun pohon yang kalian mau tanam, kalian harus tahu karakternya dulu. Itu yang saya dapat. Apakah dia bisa dimodifikasi seperti adenium, seperti ficus. Pembesaran batang ficus itu kan wow, banyak cara, banyak sekali cara kreatif. Namun santigi nggak bisa diajak kreatif untuk cari gedenya, gede batangnya, kerak batangnya nggak bisa ditempel pakai lem kastol. Pokoknya keren habis. Oke, sekarang kita bahas tentang stek batang santigi. Stek batang, keberhasilannya itu masih bisa diragukan. Antara dia mati, antara dia hidup palsu karena sisa kambiumnya, dan dia hidup. Ada tiga.
Jadi kalau stek batang yang teman-teman pilih, banyak sekali yang harus kalian perhatikan, antara lain seperti perangsang akar, kemudian disungkup. Kalau kalian steknya itu di cuaca yang iklim di cuaca yang panas, tidak di musim hujan. Tapi di musim hujan pun tipis sekali kemungkinan untuk dia bisa hidup. Kemudian kurangi daun-daunnya, jangan digundulin, dipotong setengah teman-teman. Itu tujuannya untuk mengurangi pemuaian dan dibantu oleh sungkup. Ya, disungkup plastik lah, pasti 5 kilo, 1 kilo itu cukupin di situ, diikat di sisi potnya atau tempat media tanamnya. Usahakan tempat media tanamnya tidak terlalu lebar, teman-teman, biar gampang kalian untuk menyungkup. Kendala stek santigi di musim hujan adalah tingkat kelembaban tinggi, membuat batang yang tertancap di media tanam itu menjadi lembab dan busuk. Namun di sini saya tidak terlalu membahas tentang bagaimana cara-caranya ya. Teman-teman bisa lihat di channel lain. Tapi ini salah satu pohon yang berhasil saya stek batang ya teman. Kalau kalian nonton di konten-konten saya yang sebelumnya, ini pohon sangat manja, sangat rentan dengan penyakit. Saya tidak tahu kenapa sebabnya ya, tapi diantara yang lain dia yang paling rentan penyakit. Perlakuan sama, ganti media sudah, ditambah dengan Dekastar sudah, pokoknya sama. Kemarin itu terakhir dia terkena serangan kutu merah. Nah, teman-teman yang lain itu udah pada keroyokan keluar calon tunasnya di situ. Tunas-tunas baru pun muncul. Nah, yang ini masih belum. Warnanya masih kusam. Bahkan di beberapa saat setelah perawatan dia harus disungkup. Makanya arah ranting-rantingnya itu ke atas. Itu biar masuk plastiknya di situ. Jadi saya sungkup plastik 5 kilo biar masuk semua. Saya kuncupin ke atas semua ranting-rantingnya. Yaitu harus saya korbankan gerak dasarnya dulu. Oke, itu dia, pertumbuhannya lambat sekali. Ibaratnya antibodinya dia kurang, menurut saya, menurut pengamatan dan penerawangan saya seperti itu. Teman-temannya yang lain itu ya itu berasal dari dari cangkok dan dari biji. Begitu juga ya ada yang dongkelan. Mungkin logika saya berpikir seperti ini. Ibaratnya manusia, bayi dapat ASI lebih antibodinya lebih kuat ketimbang manusia yang dicangkok. Tapi ada nggak manusia dicangkok ya? Ya artinya begitulah. Begitu logika saya ya. Kita bebas berpikir di sini teman-teman. Kemudian yang ini hasil cangkok teman-teman. Dia hasil cangkok dari indukan yang dongkelan. Ini di sini dia pertamanya. Nah, di sini dia. Itu saya cangkok di sana. Dan jarang sekali yang ini kena kutu merah. Kalau kalian sempat melihat konten-konten saya yang kutu merah yang sebelumnya, dia nggak ada masuk konten. Begitu juga yang dongkelan ini, sangat jarang kena kutu merah. Pernah sekali sih
Tapi itu tanpa macem-macemin, tinggal saya semprot air laut aja udah beres. Besoknya udah terang benderang lagi dia, dan rontok daunnya itu sendiri. Itu menurut pengalaman saya. Ya begitulah sifat-sifat sentigi saya. Kemungkinan di tempat teman-teman, para subscriber saya dan yang belum subscriber saya, ya mungkin berbeda ya, iklimnya mungkin, atau apanya yang berbeda ya. Ayo nanti di kolom komentar kita berdiskusi. Selanjutnya nih, saya membahas tentang dongkelan. Susah, jujur saya bilang susah banget untuk sama kayak steak kan dia ya. Kadang kesempatan hidupnya itu bisa tipis banget teman-teman, karena dia mengalami stres, pemotongan akar, dan pengiriman jarak jauh dari NTB ke sini kan, ke Bali. Dia ngalamin stres, kita harus bisa memperlakukan dia dengan baik di sini. Seperti itu dia. Perawatan, perhatian itu harus cepat, harus benar-benar tepat. Itu pengalaman saya. Selain dia ditaruh di tempat teduh dulu ya, dipendam sampai karang-karangnya, ditaruh tempat teduh dulu. Banyak sekali, belum sakit-sakitnya dia yang lainnya, seperti hama, funginya dia, karena dia berubah iklimnya ya, dari tempat asalnya ke Bali. Itu juga harus kita pahami. Saya berapa kali mati dongkelannya, banyak, nggak usah ragu, banyak. Maka daripada itu saya tidak menyarankan untuk mendongkel. Kasihan pohonnya. Kalau di alam bebas dia biarin, dia bagus. Nanti corona hilang, apa susahnya kita datang ke sana, duduk ngopi, nggak perlu kita nge-wiring, nggak perlu kita melihara pohonnya. Duduk ngopi di situ sambil lihat pohonnya, udah beres. Kemudian yang ini dari hasil tanam bijinya, semai biji nih, umurnya udah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun dalam pot, belum pernah saya grounding sama sekali. 2 tahun lebih ya. Tapi udah saya cangkok-cangkok. Siapa bilang nggak bisa gede? Dan ini kemarin sempat kena kutu merah juga, tapi pemulihannya dia yang paling pertama pulih. Hanya 2 kali penyemprotan decis selama 3 hari sekali penyemprotannya, dia udah seger. Yang lainnya 14 sampai 2 mingguan ya, kurang lebih. Akarnya lebih paten, tumbuhnya lebih paten, lebih kompak dia. Kiri, kanan, depan, belakang kompak sekali. Itu dia. Hampir sama dengan dongkelan. Bentuk akarnya hampir sama dengan dongkelan dia. Dia menyebar begitu dia, teman-teman. Seandainya aja saya tanam dulu dia di sela-sela karang, batu karang. Namun kalau kalian memilih untuk cangkok, sebelum dijangkok itu bikinlah gerak dasarnya dulu dia, teman-teman.
biar nggak asal cangkok. Tahu-tahu batang lurus kan percuma juga. Biar ada juga gunanya dia. Ya kita bentuk-bentuklah sedikit-sedikit, baru kita cangkok, kita tanam. Kita udah merasa agak puas sedikit, udah ada gerak batang, gerak dasarnya. Selain itu, kalau batang lurus kalian cangkok, tidak kalian bentuk dulu, ya artinya sama aja. Setelah kalian berhasil mencangkok, kalian nunggu lagi. Sekalian aja dibentuk di pohon induknya. Tinggal cangkok, beres, selesai. Jadi bagaimana teman-teman? Silakan Anda yang membuat keputusan sekarang. Pesan tinggi jangan dibuat murah. Jangan dibuat murahan. Harga boleh menyesuaikan, tapi jangan dibuat murahan. Karena saya benar-benar cinta dengan pohon ini. Tidak mengurangi rasa hormat para seniorku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini hanya penelitian riset saya pribadi yang saya berikan ke teman-teman. Bukan final, tapi kita gojlok bareng lagi. Sekian teman-temanku semua. Selamat tahun baru 2022. Semoga lebih indah daripada yang kemarin. Salam saya dari Bali.